Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Posi Fionika Ramadana. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh. Di prodi ini saya mengajar beberapa mata kuliah, salah satu di antaranya adalah Epidemiologi Penyakit Tidak Menular dengan bobot 2 SKS. Deskripsi mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membahas terkait dengan konsep ruang lingkup dan riwayat alamiah penyakit, serta bagaimana faktor resiko serta pencegahan dan penanggulangan yang akan diterapkan dalam implementasi penanganan penyakit tidak menular di masyarakat. Selain itu, mata kuliah ini juga mengkaji upaya pencegahan dan pengendalian melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif berbasis komunitas atau individu. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis data epidemiologi, mengidentifikasi faktor risiko, serta merancang strategi intervensi yang tepat dalam upaya pencegahan penyakit tidak menular di tingkat individu maupun masyarakat. Capaian pembelajaran program studi untuk mata kuliah ini adalah bagaimana mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks mengembangkan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menciptakan nilai keharmonisasian dari sesuai dengan bidang ilmu keahliannya. Kemudian mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks menyelesaikan masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Kemudian memiliki penguasaan dasar atau prinsip ilmu kesehatan masyarakat pada tingkat sintesis yang menjadi instrumen dalam meningkatkan kesehatan masyarakat setinggi-tingginya, mencakup ilmu yang berkaitan dengan epidemiologi, biostatistik, kependudukan, administrasi manajemen, dan kebijakan kesehatan, serta ilmu sosial dan perilaku dengan mempertimbangkan fungsi dari kesehatan masyarakat yang esensial. CPMK untuk mata kuliah ini adalah bagaimana menjelaskan terkait dengan konsep umum epidemiologi penyakit tidak menular, bagaimana menelaah faktor serta dari riwayat alamiah penyakit dari penyakit tidak menular, kemudian mengimplementasikan konsep epidemiologi untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular, dan merancang intervensi yang diakibatkan oleh penyakit penular utama serta penyakit akibat kerja. Dalam mata kuliah ini memiliki pokok pembahasan, diantaranya pada pertemuan pertama kita membahas terkait dengan konsep dasar, kemudian pertemuan kedua kita membahas tentang ruang lingkup dari epidemiologi penyakit tidak menular, pertemuan ketiga membahas riwayat alamiah penyakitnya serta bagaimana faktor resiko yang mempengaruhi. Kemudian pertemuan kelima, mencegah dari segi penanggulangan yang akan dilakukan pada penyakit tidak menular. Pertemuan keenam membahas implementasi pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular. Kemudian pertemuan ketujuh, kita merancang identifikasi, screening, dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, utama khususnya pada kanker. Kemudian dilanjutkan pada pertemuan ke-8 yaitu ujian tengah semester. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan 9 dan ke-13, itu yang merancang identifikasi screening, pencegahan dan pengendalian penyakit utama, yaitu pada penyakit diabetes mellitus, hipertensi, stroke, jantung koroner, dan injuri. Kemudian pada pertemuan 14 sampai dengan 15, merancang identifikasi screening, pencegahan dan pengendalian penyakit akibat kerja, dan yang terakhir adalah pertemuan ke-16 kita melaksanakan ujian akhir semester. Metode pembelajaran mata kuliah ini dilakukan dengan luring dan daring dengan metode ceramah, diskusi, penugasan individu maupun kelompok, kemudian menggunakan case-based learning, studi kasus, project-based learning, dan discovery learning. Media pembelajaran untuk mata kuliah ini menggunakan Printwhite atau board serta PowerPoint, proyektor serta internet, video, buku satku, infografis dan leaflet interaktif serta deteksi dini dan alat pemeriksaan. Penilaian untuk mata kuliah ini ada 5 kriteria. Kriteria yang pertama adalah kehadiran 15%, tugas 45%, UTS 20%, dan UAS 20%. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya, apa kabar, sehat? Sehat. Baik, sebelum memulai mata kuliah ini, saya absen terlebih dahulu, pertama Aldiansyah, nggak hadir. Dea Rafila, nggak hadir juga. Saini Gafur, Zea Fulki, nggak hadir. Abdur Razak, Putri Nasyila, baik. Oke, untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan
faktor resiko penyakit tidak menular. Tapi sebelum memulai mata kuliah, ya sebaiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing agar perkuliahan hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Baik, oke, untuk hari ini kita seperti sebelumnya kita bahas apa ya? Hari ini kita bahas faktor resiko ya. Kemarin kita bahas tentang riwayat alamiah penyakit ya. Oke, untuk pertemuan hari ini ya, untuk pertemuan hari ini kita membahas terkait bagaimana faktor resiko dari penyakit tidak menular ya. Dan ini berkaitan dengan bagaimana kemarin kita bahas terkait dengan riwayat alamiahnya. Ya, ketika kita udah tahu bagaimana riwayat alamiah penyakitnya, ya jadi kita tahu bagaimana mengidentifikasi dari si faktor resiko dari kejadian penyakit tidak menular. Oke, sebelum memulai, ya saya mau menunjukkan bahwasannya tujuan pembelajaran hari ini adalah terkait dengan kemampuan kalian, ya. Bagaimana menjelaskan dan menelaah dari segi faktor resiko ya pada penyakit tidak menular. Baik itu ingat bahwasannya karena si PTM ini adalah berbasis perilaku dan gaya hidup, maka dilihat dari aspek perilakunya, lingkungan serta sosialnya. Ya, ini adalah tujuan akhir dari pembelajaran hari ini. Ya, sebelum memulai ini adalah bentuk RPS yang sudah kita sepakati bersama di awal pertemuan. Bahwasannya hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana jenis kausa, syarat, ya, kemudian sejarah dari faktor resiko, ya, kemudian definisi jenis dari faktor resiko itu sendiri, sampai bagaimana nanti kalian melakukan identifikasi terhadap faktor resiko itu. Ya, dan ini nanti identifikasi ini saya contohkan itu adalah nanti saya buka diskusi atau tugas yang akan saya berikan kepada kalian. Ya, oke. Kemudian ya sebelum memulai perkuliahan ya terkait dengan faktor resiko, saya mau tanya sebenarnya apa itu kausa? Silakan. Kausa adalah sebab akibat yang menimbulkan suatu penyakit. Yang menimbulkan suatu. Oke. Kemudian ada lain mungkin? Ada? Nggak ada? Oke. Benar ya, siapa tadi namanya? Bunga Sabila NPM? 60. Oke. Yang dikatakan sama Bunga yaitu benar bahwasannya kita melihat bagaimana kausa ini adalah melihat bagaimana hubungan sebab akibat ya sebelum kita memulai bagaimana si faktor risiko ini berperan terhadap timbulnya suatu penyakit ya. Nah, ketika kita membahas tentang kausa harus tahu dulu bagaimana dengan jenisnya. Ya, jenis kausa itu adalah bagaimana kalian mengidentifikasi faktor risikonya itu berdasarkan apa? Ada yang sifatnya itu bersifat mutlak atau memadai, ada yang bersifat tunggal ya dan ganda, dan ada yang bersifat biologis dan non biologis. Itu yang harus diingat. Kita bahas satu-satu ya. Kausa tunggal dan ganda. Ketika membahas tentang kausa tunggal, ingat bahwasannya penyebabnya itu adalah satu. Ya. Jadi penyebabnya itu adalah satu, ya. Dan ini biasanya identik dengan penyakit penyakit menular. Berbeda dengan kausa ganda. Kausa ganda itu adalah banyak faktor atau multifaktoral. Jadi dengan kata lain apa? Suatu penyakit itu terjadi akibat dari penyebabnya itu adalah lebih dari satu faktor. Itu yang harus diingat ketika membahas tentang kausa ganda dan kausa tunggal. Ya, kemudian ya ada yang namanya kausa mutlak dan kausa memadai. Ya, kausa mutlak itu apa? Kausa mutlak adalah kausa yang sudah pasti disebabkan karena satu faktor. Ya, sedangkan berbeda dengan kausa yang memadai. Kausa yang memadai itu adalah kausa yang dianggap faktornya itu sudah mencapai satu saja. Bisa dua, bisa tiga. Jadi antara tiga faktor ini bisa memadai atau bisa memungkinkan untuk terjadinya faktor resiko terhadap penyakit tidak menular. Ya, itu yang harus dipahami. Kemudian ya, ada namanya kausa biologis dan kausa non biologis. Ya, kausa biologis itu apa, Bu? Kausa biologis itu adalah penyebabnya itu adalah karena mikrobakterium. Ya. Makanya kan ketika kita membahas tentang kausa, ada yang mengarahnya itu adalah ke penyakit menular, ada yang mengarahnya itu adalah penyakit tidak menular. Dan itu kebalikannya ketika kita membahas tentang kausanya non-biologis. Ya, itu yang harus diingat ketika kita membahas tentang si kausa pembagian dari berdasarkan sifatnya. Contoh misalnya,
Kalau misalnya dilihat berdasarkan kasusnya adalah kasus CA cervix, ya kan? Maka penyebabnya adalah si virus kan? Virus apa Bu? Virus HPV. Ya kan? Nah, kalau contohnya seperti itu, masuk ke dalam kausanya biologis atau non biologis? Biologis kan? Karena ada mikroorganisme di dalam penyebab terjadinya penyakit. Nah, itu kalau misalnya kalian membahas terkait bagaimana dari segi kausanya berdasarkan sifatnya. Ya, ingat bahwasannya ada yang bersifat ganda, ada yang bersifat tunggal, terus kemudian ada apa lagi? Bersifat mutlak dan memadai. Kemudian yang ketiga adalah bersifat biologis dan non biologis. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, kalau begitu kita lanjut ya. Ini adalah syarat dari penegakan kalau misalnya kalian mau menentukan sebuah kausa. Ya, dia dikatakan penyebabnya karena A atau B atau C, itu ada syaratnya. Yang pertama adalah harus dilihat berdasarkan dari kasus ya terhadap temuan yang sering terjadi. Ya, dengan kata lain apa? Kasusnya harus tinggi. Ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan keterpaparannya. Ya, apakah misalnya contoh, ketika kita membahas tentang suatu penyakit tidak menular, ada yang paparannya berbeda kan dengan penyakit menular ya. Kalau misalnya penyakit menular, paparannya itu bisa saja karena si faktor biologis tadi kan. Tetapi ketika kita membahas tentang si penyakit tidak menular, orang dan sasarannya itu bisa berbeda. Tidak bisa misalnya, oh karena saya dekat sama kalian, maka saya dikatakan saya akan menular terhadap penyakit tidak menular. Makanya kenapa identifikasi nanti terkait dengan pencegahan dan penanggulangannya itu berbeda. Ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan insiden. Insiden itu apa? Kejadian kasus baru. Ya. Peningkatan terhadap kasus PTM ternyata itu juga menjadi salah satu yang dilihat ketika kita mau melihat bagaimana hubungan dari kausa. Ya, kemudian yang terakhir adalah terkait dengan bagaimana kalian mampu mengurangi ya atau menekan kasus terjadinya PTM, ya. Itu yang menjadi prioritas bagaimana terjadinya suatu penyakit. Ya, dan ini adalah 4 kriteria. Ya, 4 kriteria ketika kalian mau menentukan ya sebagai kriteria penegakan dari si kausanya, hubungan dari sebab akibat terjadinya penyakit tidak menular. Ya, itu yang harus diketahui dari ketika kalian mau menegakkan suatu diagnosa. Nah, kemudian kalau dilihat berdasarkan dari sejarah faktor resiko. Ya, awal mulanya faktor resiko terhadap penyakit tidak menular itu hanya dilihat berdasarkan dari segi perkembangan dari epidemiologinya saja. Ya, contoh misalnya, oh kardiovaskular lagi tinggi, ya udah tinggi. PJK lagi tinggi, ya sudah tinggi. Yang dilihat adalah hanya distribusinya saja. Ya, dengan perkembangan dari ilmu pengetahuannya, ya ternyata didapatkan bahwasannya si PJK, si kardiovaskular, si hipertensi ternyata penyebabnya itu tidak berdiri sendiri. Ya, ternyata distribusinya itu menurun atau meningkat, menunjukkan bahwasannya ada faktor lain yang menentukan keberadaan dari si PTM ini kasusnya itu meningkat atau tidak. Ya, itu kalau dilihat berdasarkan sejarahnya, makanya dikatakan bahwasannya mulailah berkembang ilmunya bahwasannya kita harus mempelajari dari segi faktor resikonya seperti apa. Ya, untuk apa Bu? Untuk ujung-ujungnya kembali lagi. Ya, ujung-ujungnya adalah melihat bagaimana pencegahannya, melihat bagaimana pengendaliannya. Itu kan tugas anak Kesmas kan? Iya, makanya harus dilakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap faktor risiko terjadinya suatu penyakit yang ujung-ujungnya itu tadi melakukan preventif, ya, melakukan kuratif, rehabilitatif dan lain sebagainya. Ya, itu yang harus diingat ketika bagaimana kita mau melihat dari segi dari faktor risiko. Oke, kemudian ya, kalau dilihat berdasarkan pengertiannya, ya jadi kalau dilihat berdasarkan pengertian faktor resiko itu adalah bagaimana kalian melihat dari segi risknya atau resiko yang membahas tentang penyakit tidak menular antara si kardiovaskular dengan diabetes. Berbeda kan karakteristiknya kan? Makanya kenapa ujung-ujungnya adalah kita menilai karakteristik tersebut untuk mengidentifikasi seseorang itu beresiko terhadap penyakitnya itu berdasarkan apa. Ya, itu kalau dilihat berdasarkan dari bagaimana pengertiannya. Ya, kemudian bagaimana dengan jenisnya?
Ya, kalau kita membahas tentang jenis dari si faktor resiko penyakit tidak menular, ingat bahwasannya ada dua kemungkinan yang terjadi ketika kita membahas tentang faktor resiko. Yang pertama adalah bisa saja faktor resiko itu bersifat yang dapat diubah dan yang tidak dapat diubah. Ya, yang tidak dapat diubah itu apa, Bu? Contohnya jenis kelamin, umur, ya kan? Kemudian apalagi genetik, ya, itu salah satu faktor resiko yang tidak dapat diubah. Kan nggak mungkin kan, karena saya misalnya jenis kelamin yang perempuan beresiko terhadap kanker rahim, maka saya ubah gender, kan nggak mungkin ya. Tetap resiko itu tetap ada di saya kan, walaupun saya berubah gender kan. Oke, kemudian ketika misalnya ngebahas umur kan nggak mungkin ya, saya dari umur 30 misalnya, saya ubahlah dari 25 di KTP, tidak akan mengurangi resiko kan. Makanya kenapa dikatakan bahwasannya ya resiko umur dan jenis kelamin itu genetik tidak dapat diubah ya. Kemudian ya ada namanya faktor resiko yang dapat diubah. Contohnya apa, Bu? Perilaku, gaya hidup. Ya, itu menjadi salah satu faktor yang bisa diubah. Contohnya misalnya abang-abang merokok. Ya kan abang-abang? Merokok, kemudian diberikan edukasi kesehatan, diberikan pendidikan kesehatan yang cukup, bisa nggak berubah? Bisa kan, karena itu terkait dengan pola atau mindset kan, atau perilakunya kan. Makanya kenapa itu menjadi salah satu faktor ketika kita membahas tentang bagaimana sih faktor resiko yang dapat diubah. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah kalau dilihat berdasarkan kestabilannya, ya, dibagi juga menjadi dua. Ya, yang pertama adalah faktor yang dicurigai. Ingat, kemudian yang kedua adalah faktor yang telah ditegakkan. Ya, apa Bu contohnya biar gampang? Contohnya adalah misalnya ya, saya buat misalnya contohnya adalah faktor risiko dicurigai adalah ternyata rokok itu ya dicurigai ya diidentifikasi dapat menyebabkan terjadinya kanker serviks. Pernah nggak dengar anggota keluarga kalian ketika misalnya kena kanker serviks atau kanker payudara dilarang bapak atau keluarganya merokok dalam rumah? Pernah nggak? Pernah kan? Itulah salah satunya kenapa dicurigai ya ada pembakaran yang terjadi pada rokok itu menyebabkan timbulnya ya terhadap zat itu menimbulkan terjadinya penyakit kanker serviks. Akan tetapi berbeda dengan si faktor risiko yang sudah ditegakkan. Dalam artian apa? Si rokok tadi ya sudah jelas, ya sudah dibuktikan, sudah dilakukan penelitian bahwasannya dapat menyebabkan penyakit kanker paru. Ya, itu dua hal yang berbeda kan? Ketika sudah ditegakkan diagnosisnya bahwasannya sudah ada justifikasi yang jelas, sudah ada evidence base yang jelas ketika bahwasannya saya menyatakan si faktor resiko sudah ditegakkan itu adalah kanker merokok terhadap kanker serviks. Berbeda kan dengan si kejadian terhadap penyakit kanker serviks, kanker rahim terhadap merokok. Ya, makanya kenapa ini yang menjadi pembeda antara si faktor resiko yang sudah ditegakkan dengan faktor resiko yang sudah dicurigai. Oke, sampai di sini paham? Paham ya? Oke, kalau paham ya saya coba kasih contoh sama kalian. Ya, satu contoh kasus. Ya, menilai apakah kalian betul-betul paham dalam kelas ya. Kemudian saya kasih contoh kasusnya adalah seorang laki-laki berusia 58 tahun. Ya, katanya adalah datang ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Ya, hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darahnya tinggi dan kadar gula darahnya juga meningkat. Dari hasil wawancara diketahui bahwa pasiennya itu memiliki riwayat diabetes. Ya, dan saat pasien sudah memasuki usia lanjut. Jadi pada kondisi ini pasiennya punya genetik atau turunan terhadap diabetes, kemudian usianya itu sudah usia lanjut. Ya, kemudian pasien rutin tapi pasiennya itu rutin melakukan olahraga dan tidak merokok. Ya, pertanyaannya, ya berdasarkan kasus ini termasuk ke dalam faktor resiko apa? Silakan, siapa namanya? Salsabila, NPM? 64, oke. Oke, kata Salsabila adalah faktor resiko yang tidak dapat diubah. Ya, jawabannya adalah benar.
Ya, ada yang bisa menyampaikan kenapa termasuk ke dalam faktor resiko yang dapat diubah? Apa faktor resikonya? Yang dapat diubah apa tidak dapat? Tidak dapat ya. Kenapa dia dikatakan tidak dapat berubah? Silakan. Siapa namanya? Bunga. Oke, silakan Bunga. Genetik, kemudian apa lagi? Dan usianya kan, makanya dia dikatakan bahwasannya faktor resikonya itu tidak dapat diubah. Karena kenapa? Karena genetik dan umur menjadi salah satu faktor kenapa ya si laki-laki berusia 58 tahun ini mengalami suatu penyakit yaitu diabetes. Ya, jadi benar bahwasannya adalah jawabannya terkait dengan faktor resiko yang tidak dapat diubah. Jadi tahu ya justifikasinya ya kenapa dikatakan dia tidak merupakan salah satu faktor resiko yang tidak dapat diubah. Oke, kemudian ya ini adalah contoh faktor resiko dan penyakit yang dapat menimbulkan terhadap penyakit tidak menular. Ya, contoh salah satunya adalah terkait dengan tadi perokok. Ya, perokok dapat menyebabkan CA paru. Ya, tadi ini berdasarkan faktor risiko yang sudah ditegakkan kan? Oke. Kemudian katanya tadi riwayat keluarga, ya obesitas, ya itu dapat menyebabkan penyakit jantung. Ya. Dan ini adalah bagaimana skup dari faktor resiko yang dapat menyebabkan suatu penyakit tertentu pada penyakit tidak menular. Ya. Oke. Kemudian ya, untuk menentukan dari segi faktor resiko ini seberapa besar, ya, seberapa berdampaknya, ya itu dilihat berdasarkan apa? Nilai dari OR, odds ratio, atau nilai RR, risk relatif. Ya, secara epidemiologi untuk menentukan seberapa besar resiko yang dimunculkan, inilah yang dilakukan. Ya, lihat nilai OR dan lihat nilai RR-nya. Ya, sehingga kenapa? Ingat pertemuan sebelumnya saya selalu bilang, ketika kita membahas penyakit tidak menular itu berbeda dengan penyakit menular kan? Kalau penyakit menular diagnosisnya udah jelas. Oh, penyebabnya adalah karena si bakterium apa, karena si virus apa. Tetapi ketika kita membahas tentang penyakit tidak menular, kita tidak bisa justifikasi bahwasannya oh diabetes itu karena tidak olahraga. Ini adalah 3 faktor resiko utama. Kalau membahas tentang penyakit tidak menular, ingat bahwasannya terkait dengan perilaku dan gaya hidup itu menjadi poin utama ketika kita membahas bagaimana penyakit tidak menular. Ya, itu menjadi poin utama. Kenapa? Karena kemarin kita bahas bahwasannya di pertemuan pertama, PTM itu adalah salah satu penyakit berbasis perilaku dan gaya hidup. Ya, kegunaan terhadap identifikasi faktor resiko. Apa Bu? Salah satunya adalah terkait dengan prediksi. Ya, bagaimana ya prediksi kita atau ketentuannya adalah bagaimana terkait dengan naik turunnya satu kasus atau kejadian. Ya, kalau naik apa yang dilakukan? Kalau turun apa yang dilakukan? Kalau naik justifikasinya apa? Pencegahan dan penanggulangan yang kita lakukan itu tidak efektif kan? Kan seperti itu. Kalau misalnya dia menurun, artinya apa? Efektif kan apa yang kita lakukan kan? Nah, itu yang dilihat berdasarkan nilai prediksi ini. Kemudian yang kedua, melihat hubungan penyebabnya. Ya, suatu penyakit itu terjadi, ya tidak mungkin terjadi tanpa ada penyebab. Makanya kenapa kita melihat bagaimana si faktor resiko ini terhadap hubungan kausanya. Kemudian secara diagnosis. Ya, diharapkan apa? Ternyata ya, dengan adanya si riwayat alamiah penyakit, ya, ternyata dianggap apa? Si penyakit itu bisa muncul kita lihat berdasarkan pada tahap apa? Tahap awal kan? Tahap awalnya munculnya di mana? Munculnya pada saat si tahap riwayat alamiahnya apa? Patogenesis kan? Pada tahap awal dini penyakit itu muncul. Ya, dan itu menjadi faktor kenapa penegakan diagnosisnya harus dilakukan sedini mungkin. Kemudian terkait dengan prevensi, ya, melihat bagaimana hubungan ya terhadap satu resiko itu terkait dengan bagaimana penyebab dan penanggulangannya. Gunanya untuk apa? Untuk melakukan pencegahan secara sistematis. Runut dia apa yang kita lakukan. Makanya kenapa ujung-ujungnya di mata kuliah ini saya harap apa? Kalian mampu melakukan sebuah identifikasi. Ketika misalnya contoh kasusnya udah jelas apa yang terjadi, ya, kemudian bagaimana perencanaannya serta bagaimana penanggulangan dan pencegahan yang akan dilakukan. Ya, makanya saya harapkan adalah mata kuliah ini tuh mampu melakukan bagaimana ujung-ujungnya kalian melakukan sebuah identifikasi analisis terhadap kasus nanti yang akan saya berikan. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan?
Silakan sebutkan namanya siapa? Siapa? Abdul Razak, NPM 46. Oke, silakan. Saya ingin bertanya, apa keterkaitan kausa terhadap faktor risiko? Oke, ada temannya yang bertanya, ya Abdul Razak tadi ya, ada yang menanyakan bahwasannya apa hubungan ya atau keterkaitan antara si kausa dengan faktor resiko. Ya, yang harus diingat adalah ingat ya konsep dari kausa yang saya jelaskan di awal yang disebutkan oleh Bunga, bahwasannya melihat bagaimana hubungan sebab akibat dari suatu penyakit. Ya kan? Untuk itu sebuah faktor resiko, ingat ya faktor resiko itu apa? Penyebabnya kan? Penyebab dari penyakitnya kan? Sehingga dapat menyebabkan penyakit apa? Kan seperti itu. Nah, sehingga si faktor resiko ini bisa muncul ya, bisa kita identifikasi berdasarkan apa? Hubungan dari sebab akibat dari si kausa tadi kan? Sehingga apa? Oh, ketika saya punya penyakit diabetes misalnya. Kenapa ya saya kena penyakit diabetes? Terobek kan ke belakang. Oh ternyata ya karena misalnya saya tinggal misalnya di daerah kita ini daerah Aceh yang identik dengan pesejuk ya kan, identik dengan apa lagi kenduri ya kan, sehingga apa ujung-ujungnya saya suka tuh makan makanan yang berlemak ya kan, kuah belangong ya. Nah itu membuat saya mengingat bahwasannya oh ternyata saya suka makanan yang berlemak tinggi, sedangkan kita ada ininya kan kadarnya kan, kandungan lemak, gula dan garam kan pada tubuh. Ya, itu harus diingat. Kemudian, oh ternyata orang tua saya kena DM juga, maka ada faktor genetiknya kan. Nah, si penyakit ini muncul karena ada sebab kan. Nah, makanya kenapa itulah kaitan antara bagaimana kita melihat bagaimana si kausa tadi, hubungan sebab akibat, sehingga dapat menyebabkan bagaimana si penyakit terhadap penyakit tidak menular. Oke, sampai di sini paham? Paham ya? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Paham ya? Paham. Oke, kalau begitu, ya karena kalian bilang sudah paham, ya, maka saya minta untuk mengerjakan sebuah tugas. Ya, tolong bentuk kelompok. Satu kelompok itu berisikan 4 sampai 5 orang. Ya, terserah kalian penentuannya di kalian, ya. Kemudian saya minta untuk setiap kelompok itu ya mencari satu kasus berdasarkan dari telaah ilmiah, baik itu dari jurnal atau kasus yang terjadi di kita di Indonesia. Ya, kemudian lakukan analisis terhadap faktor resiko, penyebab dan upaya pencegahannya. Apa yang dilakukan? Tahapnya adalah kalian baca dulu, kalian telaah, kalian identifikasi, ya. Kemudian lihat jenis penyakitnya apa, faktor resikonya apa. Ya terhadap kasus temuan yang kalian rujuk, ya kemudian lihat bagaimana hubungan dari faktor resiko tersebut dengan kejadian penyakitnya. Kan kita tadi udah melihat hubungan kausa tadi kan, lihat apakah dia termasuk ke dalam faktor resiko dengan jenis apa. Kemudian tentukan upaya promotif, preventif dan deteksi dini yang dapat dilakukan ya. Dan saya minta ya deteksi dini ini nanti kalian rancang dengan baik. Ya kenapa? Karena nanti ke depannya kita akan melakukan proses screening atau deteksi dini terhadap penyakit utama, penyakit tidak menular. Jadi saya harap dapat dirancang dengan baik dan kemudian nanti dipresentasikan ya. Setiap kelompok itu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di dalam kelas. Jadi saya minta untuk kelengkapan terkait dengan isi dan keaktifan kalian selama diskusi itu menjadi poin penilaian saya terhadap kelompok ya. Jadi saya harap semuanya aktif di dalam kelas. Oke, sampai di sini terkait tugas ada yang mau ditanyakan? Kalau begitu ya, sampai ketemu nanti di pertemuan selanjutnya ya. Kita ngebahas terkait dengan konsep dari pencegahan dan penanggulangan ya, konsep pencegahan dan penanggulangan termasuk terhadap penyakit tidak menular ya. Tolong dibaca, nanti saya kasih bahan terkait dengan materi selanjutnya, tolong dibaca. Jadi nanti pertemuan selanjutnya itu lebih aktif dan lebih interaktif. Oke, kalau begitu saya akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya, sampai ketemu minggu depan di hari Selasa ya, di jam yang sama. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.